Dua peledakan pertama berjalan sempurna dan aman. Kemudian di luar dua sumur yang sudah diisi dan diledakkan tadi, disiapkan ada satu lubang lagi untuk menghancurkan detonator yang digunakan dalam penghancuran dua sumur sebelumnya. Namun ketika penyusunan amunisi mengisi lubang itu dengan detonator, di lubang itu terjadi ledakan yang kemudian menyebabkan 13 orang meninggal dunia. 4 di antaranya merupakan prajurit TNI dan 9 lainnya merupakan sipil. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengbek yang informasinya tidak begitu jauh dari lokasi. Sekitar 6 km, ke-13 jenazah ini tengah dilakukan identifikasi. Sementara untuk korban luka, kami masih konfirmasi termasuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengbek yang berada di Garut, Jawa Barat. Evakuasi langsung dilakukan menggunakan ambulans dari lokasi yang berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat menuju RSUD Pamengbek yang jaraknya sekitar 6 km. Kalau tadi pernyataan dari Direktur Utama RSUD Pamengbek menyatakan kalau 13 jenazah ini ada yang langsung dibawa ke kamar jenazah, ada pula yang melalui IGD. Kami masih konfirmasi apakah ada korban lain, korban luka yang dirawat, ataupun juga masih ada korban lain yang masih memerlukan perawatan intensif akibat ledakan saat pemusnahan amunisi. TNI tengah melakukan sterilisasi di lokasi yang merupakan lahan milik BKSDA. Lahan ini menurut TNI memang kerap menjadi lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau yang sudah kadaluarsa. Investigasi menyeluruh dilakukan untuk mengecek, menelisik apakah SOP sudah dilakukan secara sempurna atau belum karena 9 orang dari 13 orang yang tewas merupakan warga sipil. Dan bersama kami sudah terhubung Pak Anton Ali Abbas, pengamat militer. Pak Anton, selamat petang. Pak Anton, bisa dengar suara studio? Dengar, jelas. Suara saya jelas ya? Jelas. Bersama Cindy, Pak Anton. Pak Anton, apa yang bisa Anda cermati ketika proses pemusnahan amunisi bisa menyebabkan 9 orang sipil tewas? Ya, pertama saya tentu ikut berduka cita yang mendalam dan prihatin atas insiden ini. Tentu saja insiden ini semestinya tidak perlu terjadi. Itu satu, gitu. Yang kedua, memang kalau misalnya dilihat sepintas dari lokasi ya, lokasinya sudah ada jarak aman. Sebenarnya kalau kita bicara secara umum bahwa TNI dan Kementerian Pertahanan dalam hal ini itu sudah mempunyai panduan yang cukup rigid terkait bagaimana pengelolaan amunisi. Dan itu sampai ke level tingkatan tiap matra, baik dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Mereka sudah punya aturan main. Misalnya jenisnya bahan apa, lalu berapa jumlahnya, maka berapa radius yang harus diamankan. Dan sebenarnya sudah ada. Tentu saja ketika ada insiden ini yang kemudian menjadi tanda tanya saya. Gitu. Kenapa kok bisa ada jatuhnya korban jiwa? Gitu. Jadi itu yang kemudian kalau tadi saya mencoba mencermati bagaimana pandangan dari TNI dalam hal ini Kapuspen TNI sudah mencoba menjelaskan mereka akan melakukan tim investigasi dan lain-lain. Saya pikir itu memang perlu untuk dilakukan, itu satu. Yang kedua memang ada baiknya kemudian SOP-nya itu harus ditinjau ulang karena bagaimanapun juga ketika ada perwira aktif juga ikut jatuh jadi korban gitu misalnya, artinya tentu saja ini mensiratkan ada problem yang memang harus diantisipasi ke depan sehingga kemudian kejadian ini tidak berulang lagi gitu. Jadi karena SOP-nya sudah rigid, tapi ketika kita bicara tentang implementasi misalnya itu tentu saja
jangan-jangan ada dinamika di lapangan. Ya tadi ada warga, kayak saya ada korban misalnya, itu saya pikir korbannya sudah paham sekali bagaimana pengelolaan disposal sebuah amunisi gitu. Tapi jadi ada kejadian ini, itu yang membuat saya prihatin. Kemudian ada apa gitu ya. Jadi memang tim investigasi yang dilakukan oleh TNI itu menjadi penting. Jadi tidak hanya sekedar kejadian, tapi juga ikut melakukan evaluasi terkait SOP gitu ya, SOP-nya seperti apa. Karena bagi saya semestinya jatuhnya korban jiwa ini semestinya bisa dihindari gitu. Jadi terkait ya namanya warga sipil, terkadang memang merasa ingin buru-buru ya. Tadi ini ada nilai ekonomis dan lain-lain. Tapi kan ada sensitivitas ketika kita bicara bahan peledak yang ini amunisi ada kaliber besar dan kaliber kecil, misalnya ini campuran, ketika itu diledakkan itu kan biasanya itu ditanam lalu diledakkan gitu. Jadi kan itu sebenarnya ada sensitivitas, apakah semuanya sudah meledak atau belum gitu, dan lain-lain. Ada butuh berapa waktu lama dan siapa yang melakukan clearance dan lain-lain. Nah ini kan memang semestinya harus dicermati. Jadi itu yang saya pikir penting nanti ke depannya tim investigasi tidak hanya sekedar mencari tahu bagaimana terjadi di lapangan, tapi juga SOP, Juklak, Juknis terkait pemusnahan amunisi dan juga bahan peledak yang sudah kadaluarsa maupun rusak. Ini penting untuk kemudian ditinjau ulang. Itu, Mbak. Nah, Pak Anton, tapi kalau panduannya, ini kan artinya ketika proses pemusnahan itu masih berlangsung, ada warga sipil yang sudah ada di dalam. Seharusnya seperti apa? Sesteril apa seharusnya pemusnahan amunisi itu berlangsung? Nah itu yang kemudian saya juga menjadi tanya-tanya, kok bisa warga sipil ini bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kondisinya nggak terlalu steril amat, atau kayak apa? Atau memang ada warga yang mencoba misalnya masuk jalan tikus karena ini, karena mereka berebut untuk mengambil puing-puing itu. Ini yang memang bagi saya menjadi concern ketika kita melakukan pemusnahan amunisi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambar ya, lihat itu sebenarnya ada jarak gitu. Jadi TNI itu sebenarnya sudah ada panduan, ada jarak aman, berapa kilogram, jenisnya kayak apa, itu jarak amannya bagaimana dan lain-lain. Itu TNI sudah punya panduan yang cukup rigid gitu ya. Tapi tadi ada sensitivitas ketika sudah meledak kemudian ada yang masuk, sebenarnya siapa melakukan clearance dan lain-lain gitu ya. Ini yang apakah misalnya korban TNI itu karena mengejar warga yang ingin masuk ke dalam gitu dan lain-lain. Nah ini kan kita juga masih belum tahu karena informasinya sejauh ini masih simpang siur. Tapi bagi saya, concern saya adalah ya tadi pengamanan perimeter, kemudian mau nggak mau ke depan akan harus dievaluasi bagaimana gitu ya, bagaimana pengamanan perimeter itu dilakukan, dan termasuk juga kemudian penentuan lokasinya. Artinya bahwa memang lokasinya ini memang harus steril, tidak hanya sekedar kita pertimbangan adalah jarak aman, jauh dan lain-lain gitu ya. Jadi bagaimana kemudian lokasi ini memang steril dari masyarakat gitu, sehingga mereka memang tidak mudah untuk masuk dan lain-lain. Pak Gitu. Anton, tapi kalau untuk di Juknisa sendiri, untuk menjaga steril lokasi pemusnahan, apakah harus sampai dijaga ketat oleh anggota atau bahkan harus sampai dipagari areanya? Di Juknis itu seperti apa, Pak? Enggak, kalau ini kayaknya sudah masuk di level lapangan ya. Level lapangan tentu saja itu nanti beda-beda setiap ininya ya dalam praktiknya. Tapi memang semestinya memang ini, kalau dari beberapa informasi yang saya dapatkan, memang ini harus ada jarak aman dan lain-lain. Dan lokasinya semestinya kan ini memang sudah dilakukan di lokasi yang tempat aman. Cuma memang kok bisa ada masyarakat yang masuk? Nah itu yang menjadi memang tanda tanya. Bagaimana masyarakat bisa mengakses ke arah sana gitu? Apakah mereka lewat jalur tikus atau memang karena mereka sudah memang menonton dan lain-lain. Nah ini yang bagi saya ini urusannya tim investigasi nanti yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, Mbak. Gitu. Jadi memang kalau dari sisi panduan segala rupa di atas kertas itu sudah aman, dan kalau misalnya memang itu dilakukan, bagi saya sih itu sudah cukup mitigasi. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang praktik di lapangan kan tentu dinamikanya berbeda-beda, gitu. Walaupun misalnya dari sisi TNI mereka sangat berpengalaman dalam melakukan disposal ini, tapi lagi-lagi ketika kita menghadapi masyarakat yang memang punya concern terhadap ada nilai ekonomis dan lain-lain, ini kan juga, makanya tadi saya bilang ada dinamika di lapangan yang memang ternyata butuh juga mendapatkan perhatian lebih gitu. Jadi bagaimana kemudian baik itu melakukan sosialisasi, lalu juga
meminta pengertian dari masyarakat untuk tidak buru-buru masuk dan lain-lain. Nah, ini yang bagi saya ke depan itu juga untuk penting ya, penting aspek ini untuk juga dikembangkan dan diperkuat. Ini dugaan awal saya seperti itu, Mbak. Pak Anton, tapi mungkin bisa dibantu jelaskan juga kepada publik sebenarnya serawan apa amunisi yang sudah kadaluarsa ini? Ya, kalau ditanya serawan apa, kalau misalnya kita bicara tentang kadaluarsa itu kadang-kadang mereka, jadi di TNI itu kan ada kriterianya ya, ada kriterianya mulai dari jenisnya sampai di tingkat rusaknya kayak apa. Jadi kalau udah di kategori itu, lalu nanti beratnya, gitu ya, beratnya juga akan menentukan seberapa besar potensi daya rusaknya dan bagaimana kemudian kita menciptakan yang namanya tadi jarak aman, gitu. Di TNI itu ada panduannya, gitu. Jadi rusak ini apakah dia masih bisa diperbaiki dan lain-lain. Kalau misalnya dia tidak diperbaiki, maka seperti apa, penyimpanannya kayak apa, gitu dan lain-lain. Itu di TNI sudah ada detailnya, gitu ya. Jadi mereka punya hitung-hitungannya, bagaimana misalnya nanti gudang penyimpanannya dan lain-lain. Gitu. Termasuk juga nanti kemudian ketika kita bicara tentang pemusnahannya apakah model seperti apa? Apakah model diledakkan atau model ditimbun dan lain-lain. Nah, ini yang lagi-lagi tergantung dari jenis, berat, dan sejumlah spesifikasi lain yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi biasanya kalau misalnya nanti dia untuk diledakkan, maka itu nanti akan ada bantuan dari TNT atau dinamit gitu. Dia ditanam di dalam tanah misalnya, paling minim adalah 2 meter lalu ditimbun gitu, diledakkan dari jarak jauh gitu ya. Nah, itu makanya ini yang kalau dugaan awal saya ketika lihat ini, oh ini kan sudah diledakkan dari jauh. Jadi kan kita bisa lihat misalnya di gambar prajurit TNI-nya sudah ada dalam jarak aman gitu. Jadi dari lokasi ledakan gitu. Nah, ini kan problemnya adalah ketika ledakan kedua gitu. Jadi ada munisi yang belum meledak gitu, yang belum meledak, dan ketika munisi itu memang sudah rusak, ada kadaluarsa, memang rentan gitu ya. Ada yang rentan dengan sinar matahari dan macam-macam, sinar karena panas dan lain-lain. Jadi kita lihat lokasinya panas misalnya, jadi pemicunya menjadi rentan karena dia tidak stabil sehingga mudah kemudian terjadi ledakan. Gitu. Itu yang sebenarnya dari sisi TNI saya yakin sebenarnya prosedur sudah rigid, mereka yang melakukan juga sudah berpengalaman, tapi lagi-lagi ketika ada dinamika di lapangan, ini ada masyarakat yang ingin masuk dan lain-lain, apalagi lokasinya luas gitu ya, ada banyak yang spot-spot yang bisa jadi saja misalnya masyarakatnya entah itu bisa nyusul dan lain-lain. Nah, ini yang memang dinamikanya menjadi beragam, dan ini yang bagi saya penting untuk ke depan menjadi perhatian lebih bagi TNI dalam rangka pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Artinya bisa dilihat ada celah kemungkinan adanya kelalaian di kasus ini, Pak? Kalau apakah ini ada kelalaian dari SOP atau misalnya karena tadi saya bilang ini adalah dinamika di lapangan gitu, ini yang nanti akan dilakukan oleh tim investigasi gitu. Saya tentu tidak bisa mendahului, ini ada klien satu atau dengan lain gitu ya. Jadi karena saya yakin yang salah satu korban misalnya itu sudah berulang kali melakukan ini. Jadi dia sudah sangat paham sebenarnya dengan prosedur, dengan SOP, dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia sangat kompeten gitu ya. Tapi tadi ketika beliau gugur, ini yang kemudian bagi saya adalah salah satu kedukaan bagi TNI ketika kehilangan prajurit yang sangat kompeten. Gitu ya. Karena itulah penting untuk kemudian kita investigasi, bukan sekedar untuk mencari siapa yang salah dan benar, bukan, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencegah peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Gitu. Jadi ada yang memang ke depan harus kita perbaiki dan evaluasi. Yes. Investasi dan evaluasi. Pak Anton, tahan dulu, kita juga sudah tergabung dengan Dr. Aziz Ahmad Muslim, dokter jaga di RSUD Pamengbek. Dr. Aziz, selamat petang. Selamat petang, Ibu. Dr. Aziz, bisa dijelaskan kalau untuk di RSUD Pamengbek selain 13 jenazah, apakah juga ada korban luka di sana? Untuk saat ini, untuk korban yang tadi sempat terjadi, tidak ada korban jiwa tambahan, Ibu, untuk sementara waktu. Oke, artinya 13. Dr. Aziz, tapi ke-13 jenazah ini ketika datang memang sudah meninggal dunia atau masih ada yang dalam proses penyelamatan dulu?
Betul Ibu, untuk korban-korban yang datang ke RSUD Pamengpeuk saat itu memang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kami sudah melakukan triase awal di IGD, namun saat triase sudah dinyatakan meninggal dunia, lalu kami larikan ke kamar jenazah Ibu untuk dilakukan identifikasi. Oke, Dokter Aziz mungkin bisa dibantu jelaskan juga kepada kami proses identifikasi yang dilakukan selanjutnya itu seperti apa tahapannya, Dokter? Saat ini kami sedang mengidentifikasi korban-korban yang memang dalam keadaan terpecah gitu, Ibu. Jadi saat ini kami sedang mengidentifikasi dari tubuh-tubuh korban siapa gitu. Namun saat ini masih dilakukan tahap itu, Ibu. Apakah juga masih memerlukan data antemortem, postmortem dari keluarga, Dokter? Iya, itu sangat diperlukan mengingat kami tidak mengetahui secara jelas terkait ini punya siapa dan lain sebagainya seperti itu, Ibu. Sudah ada keluarga yang ke sana, Dok? Sudah ada, mengingat keluarga kan memang keluarga dari daerah sini, sehingga setelah kejadian para warga sudah datang ke sini. Kalau ada keluarga yang masih menuju ke sana, apa yang seharusnya mereka bawa untuk membantu proses identifikasi, Dok? Mungkin yang pertama adalah identitas Ibu untuk memastikan korban, lalu juga kami dibantu oleh DPI untuk identifikasi yang lebih jelas, Ibu. Biasanya untuk proses identifikasi butuh waktu berapa lama, Dok? Mungkin cukup lama, Bu, ya, karena memang keterbatasan dari RSUD kami juga untuk identifikasi korban seperti ini, sehingga kami juga menunggu dari DPI Polri juga untuk membantu proses identifikasinya, Ibu. Dari tim DPI Polri, dari polisi ya, itu sudah tiba atau belum, Dok? Saat ini sedang dalam perjalanan. Oke, artinya nanti berkolaborasi dengan tim DPI, langkah yang akan dilakukan apa Pak? Sambil menunggu tadi data dari keluarga? Iya, data keluarga, kami sedang mendata juga beberapa korban yang mungkin belum memberikan identitas juga ini. Oke, Pak, kalau untuk kasus seperti ini, Dokter, apa yang biasanya juga menjadi kendala dalam proses identifikasi? Yang pertama memang kan ketika kasus yang seperti ini adalah korban keadaan korban saat diterima itu kan kami tidak mengetahui identitas dan bagian tubuh mana saja yang hilang gitu, seperti itu, Ibu. Jadi memang cukup sulit juga. Baik, Dr. Aziz Ahmad Muslim, dokter jaga di RSUD Pamengpeuk, terima kasih sudah berberi di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Dokter. Breaking News Kompas TV akan kembali, tapi Pak Anton Ali Abbas, pengamat militer, tetap bersama kami ya. Nanti kita sambung lagi usai jeda berikut ini. Yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi April atau amunisi yang sudah expire tadi. Demikian, Mas, yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini. Oke, Pak Kristome, ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan kabarnya sudah diinformasikan kepada warga setempat. Sebenarnya kronologisnya seperti apa, Pak Kristome? Ini ledakan terjadi sekitar pukul 9.30 menit. Kabarnya dari informasi yang kami himpun ada ledakan awal yang menyebabkan warga sipil menghampiri lokasi pemusnahan. Apakah itu benar? Ya, nanti kita akan dalami hasil investigasi apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian. Artinya memang biasanya kebiasaan di tempat di sana adalah apabila selesai peledakan, gitu ya, masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga atau besi yang memang bekas dari misalnya granat, bekas dari mortir. Nah, itu yang biasanya masyarakat mengambil logam tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita akan dalami lagi kenapa itu bisa terjadi, sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat meledak ke sana terjadi ledakan susulan. Tapi itu baru dugaan awal ya, kita akan dalami lebih lanjut. Demikian, Mas. Oke, Pak Kapuspen, kami sangat awam soal ini. Amunisi yang sudah tak layak pakai ini, apakah memang lebih rawan untuk meledak tanpa direncanakan atau seperti apa, Pak? Ya,
namanya munisi sudah kadaluarsa ini kan tidak bisa kita perkirakan, Mas. Artinya juga isiannya apakah masih sesuai dengan yang memang seharusnya ada, atau untuk pemantiknya juga masih sesuai dengan yang memang sudah sesuai prosedurnya atau bagaimana. Nah, ini nanti yang kita akan dalami ya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Namanya juga munisi akhir, munisi bekas, itu pasti ada yang sudah tidak sesuai dengan Breaking News Kompas TV kembali. Saudara, kami juga masih bersama dengan pengamat militer Pak Anton Aliabas. Pak Anton, masih bisa dengar suara studio ya? Saya dengar suara studio. Oke. Pak Anton, kan yang sedang dilakukan oleh TNI adalah melakukan investigasi menyeluruh. Investigasi yang paling prioritas harus dilakukan paling pertama ini apa? Saya nggak dengar suaranya ya. Bisa diulang lagi ya, Mbak? Sorry. Oke, Pak Anton sekarang sudah terdengar suara. Sedengar. Sorry. Oke. Ya, gimana? Pak, sekarang kan TNI sedang melakukan investigasi menyeluruh. Apa yang paling harus jadi prioritas terlebih dahulu dalam investigasi ini, Pak? Iya, tentu pertama bagi saya penting untuk kemudian meninjau SOP dan bagaimana kemudian SOP semua ketentuan itu dilakukan ya di lapangan. Karena bagi saya yang paling penting adalah ketika kita melakukan investigasi ini bagaimana kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi di masa mendatang gitu ya. Ini yang menjadi penting, catatannya pentingnya. Bukan hanya sekedar kita untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, apakah ada kelalaian dan lain-lain. Tapi dari sisi bagaimana SOP itu dijalankan, bagaimana juknis juklak itu dijalankan, itu yang kemudian butuh untuk dipelajari secara lebih lanjut. Kenapa? Karena kasus ini, jadi peristiwa yang terjadi di hari ini itu harus jadi batu pijakan agar kemudian tidak terulang lagi di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga ternyata kalau ini misalnya titik beratnya adalah pentingnya kemudian TNI untuk meningkatkan edukasi, meningkatkan kesadaran warga terkait bahaya, terkait bagaimana misalnya untuk merespon ataupun menyikapi ketika ada pemusnahan amunisi dan bahan peledak seperti ini misalnya, apakah memang bobotnya akan ada di sana atau di seperti apa. Nah, ini yang menjadi penting untuk ditelah lebih lanjut. Karena saya jadi refleksi, jadi waktu pas saya studi gitu di luar, memang tempat sekolah saya itu adalah juga terkadang menjadi melakukan uji coba bahan peledak, dan kami tuh selalu dikasih tahu gitu. Jadi kami sebagai warga di sana kami dikasih tahu bahwa besok ada ini, tandanya nanti akan ada ini, maka apa yang harus dilakukan misalnya. Nah, itu memang harus dilakukan berulang-ulang. Nah, apakah memang misalnya peristiwa yang ini TNI kemudian harus gitu ya, terutama untuk di lokasi-lokasi yang akan melakukan pemusnahan, itu harus terus-menerus meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada warga sekitar bagaimana yang harus dilakukan gitu untuk misalnya menyikapi adanya peristiwa pemusnahan misalnya. Itu bagi saya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita mencegah agar ini tidak terulang kembali. Oke. Itu sih, Mbak. Oke, Pak Anton tahan dulu, kita juga akan menunjuk ke jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa. Ridwan, selamat sore. Ya, sore Cindy. Oke, Ridwan, apa yang bisa Anda gambarkan kondisi terbaru dari lokasi? Ya, Cindy dan juga saudara, semua korban ledakan yang terjadi pada tadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai, semua korban sekarang sudah dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun memang hingga saat ini tidak boleh ada warga yang beraktivitas di sekitar rumah sakit Pamengpeuk, dan memang lokasi Kecamatan Pamengpeuk terutama di daerah rumah sakit disarankan dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Ini semua dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan juga evakuasi dari para korban yang menjadi korban ledakan amunisi tidak layak pakai yang terjadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hingga saat ini kami dari awak media belum bisa menembus ke tempat kejadian TKP, dan memang TKP pun saat ini masih disterilkan dan masih dijaga oleh aparat keamanan untuk
melakukan identifikasi, termasuk dari jajaran kepolisian Resort Garut pun telah melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara. Demikian, Cindy. Oke. Ridwan, tapi kalau untuk radius pengamanannya dijaga sejauh apa? Yang steril? Memang untuk radius pengamanan sangat jauh dari lokasi kerumunan warga dan juga ke tempat kejadian perkara. Ini semua untuk mempermudah proses evakuasi atau identifikasi yang dilakukan oleh petugas, baik itu dari kepolisian ataupun dari TNI. Perlu kami sampaikan sini dan juga saudara, kronologis kejadian meledaknya amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa di Desa Sagara ini, di mana sebelum ledakan bom terjadi, awalnya pemusnahan bom berjalan lancar karena memang lokasi tersebut sudah beberapa kali dilakukan pemusnahan oleh aparat terkait. Tentunya dengan prosedur yang dilakukan oleh petugas terkait. Nah, namun tanpa diduga terjadi ledakan yang memang memakan korban, di mana saat itu warga sekitar mendekat untuk mengumpulkan selongsong bom, di mana selongsong bahan peledak itu memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Itu yang dilakukan oleh warga sekitar. Namun naas, para korban tak menyadari bahwa ada peledak yang belum meledak sepenuhnya, sehingga pada akhirnya terjadi korban meninggal dunia. Nah, di sini ada dua informasi yang muncul. Ada yang menyebutkan bahwa korban meninggal dunia baik itu warga sipil dan juga anggota TNI berjumlah 11 orang. Ada juga yang menyebutkan bahwa korban total dari ledakan ini berjumlah 13 orang, baik itu warga sipil dan juga anggota TNI. Ini perlu dikonfirmasi kebenarannya apakah jumlah yang pastinya 13 atau 11, karena ini memang masih simpang siur. Namun demikian, saat ini pihak petugas dari Dinas Kesehatan yang bertugas di Puskesmas RSUD Kecamatan Pamepek terus melakukan evakuasi, terlebih adanya korban yang mengalami luka-luka akibat kejadian ledakan amunisi tersebut. Demikian, Cindy. Baik, Ridwan, tadi konfirmasi terakhir sudah ada 13 korban tadi dari TNI dan juga dari RSUD. Ridwan, terima kasih. Kami nanti akan kembali lagi mengupdate kondisi di sana. Saudara Kepala Pusat Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, peristiwa pemusnahan amunisi tak layak pakai sudah dilakukan dengan SOP yang berlaku. Kadis Penat menyebut korban tewas saat ledakan kedua tiba-tiba terjadi di sumur kedua yang disiapkan untuk memusnahkan detonator. Kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai, inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Pak Anton Ali Abbas, pengamat militer, kita akan lanjutkan lagi dialognya soal
Apa peninjauan ulang yang perlu dilakukan agar tidak ada kejadian serupa? Tapi tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, kita bahas sesaat lagi. RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 9 korban sipil dan 4 prajurit TNI yang tewas dalam kejadian. Saudara, sebelumnya TNI mengatakan prosedur pemusnahan amunisi yang tak layak pakai yang dilakukan oleh TNI di kawasan pantai Pamengpek, Garut, Jawa Barat ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan pemberitahuan kepada warga sipil terkait dengan adanya pemusnahan amunisi tak layak pakai sudah diinformasikan kepada warga setempat dan juga dilakukan Saudara Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Kristome dengan Ihsan Sitorus dari Kompas TV, Pak. Ya, selamat sore Pak Sitorus. Pak Kristome, ada 4 prajurit TNI yang kami peroleh kabarnya tewas bersama 9 warga sipil di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Pak Kristome? Ya, jadi memang betul pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.30 bertempat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, telah terjadi musibah ya di lokasi peledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau amunisi expired inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Dan adapun data korban yang sudah kami terima yang meninggal dunia atau gugur, yang pertama adalah anggota TNI Angkatan Darat atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, Kepala Gudang Kagusmu 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimin Bakum Gupusmu 3 Puspalat, Kopda Eri Priambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan, Gupusmu 3 Puspalat. Dan ada juga 9 orang masyarakat sipil, yaitu antara lain 1 Saudara Agus bin Kasmin, 2 Ipan bin Obur, 3 Anwar bin Inon, 4 Saudara Ius Ibing bin Inon, 5 Saudara Ius Rizal bin Saipullah, 6 Saudara Toto, Saudara Sakan Bambang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Ini korban-korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek untuk dilakukan otopsi dan pemusnahan jenazah. Dan kita terus berkoordinasi dengan aparat terkait di tempat untuk mengamankan lokasi peledakan dan mengklirkan tempat tersebut ya, karena kita masih mengkhawatirkan adanya ledakan-ledakan lainnya. Oleh karena itu tempat itu harus steril. Dan saat ini kita akan berkonsentrasi untuk melakukan investigasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nanti ke depan kita akan detilkan apa penyebab terjadinya ledakan tersebut. Untuk lahan yang digunakan itu adalah lahan peledakan, adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi akhir atau amunisi yang sudah expired tadi.